Halo anak-anak kelas 1, kembali lagi bersama Miss Yuli pada video pembelajaran matematika. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar pada bab 5, yaitu tentang pengukuran bagian yang pertama. Kita akan belajar menentukan, membandingkan, dan mengurutkan panjang dan berat dengan satuan tak baku. Kalau kamu sudah siap, yuk kita lihat yang pertama. Kita akan lakukan pengukuran panjang. Ya, kita lihat panjang dan pendek terlebih dahulu. Miss Yuli sudah berikan 3 gambar benda ya. Ada gunting, kuas, dan pulpen. Ternyata dari ketiga gambar ini dapat kita simpulkan bahwa gunting lebih pendek dari kuas ya. Miss Yuli coba tarik garis lurus sehingga kita bisa lihat bahwa gunting lebih pendek dari kuas. Ini kuas ya. Tetapi gunting lebih panjang dari pulpen. Nah, ini pulpen yang paling bawah ya. Gunting lebih panjang dari pulpen. Sehingga kita bisa simpulkan urutan benda dari yang terpanjang adalah kuas, gunting, dan pulpen. Ya, tentu mudah ya untuk melihat perbandingan panjang dan pendek benda. Yang kedua, mari kita lihat tinggi dan rendah. Nah, di sini Miss Yuli juga sudah menyiapkan 3 benda, ada botol, gelas, dan tisu. Mari kita lihat perbandingan tinggi dan rendah benda-benda ini. Ternyata dari ketiga benda ini, kita dapat simpulkan gelas lebih rendah, ya, lebih rendah dari botol. Tetapi gelas lebih tinggi dari tisu. Nah, dari ketiga benda ini, kita dapat simpulkan urutan benda dari yang tertinggi adalah botol, gelas, dan tisu. Lalu berikutnya perbandingan jauh dan dekat. Jauh dan dekat digunakan untuk menunjukkan jarak dua tempat. Ya, untuk menentukan jarak dua tempat. Jarak juga merupakan bagian dari ukuran panjang. Kita lihat contoh dari Miss Julie. Jarak sekolah ke rumah Hana, ini rumah Hana ya, yang Miss Julie lingkari. Ternyata jarak sekolah ke rumah Hana jauh. Berbeda dengan jarak sekolah dengan rumah Ferry. Nah, ini rumah Ferry ya. Ternyata jarak sekolah ke rumah Ferry dekat ya. Jadi, ketika kamu ingin mengukur jauh dan dekat dari antara dua tempat, juga kamu harus perhatikan gambar atau denah ya dengan baik-baik supaya hasil yang kamu sampaikan itu benar. Dan nanti kita akan latihan ya. Lalu terakhir, untuk pengukuran panjang, juga kita dapat mengukur panjang dengan satuan tak baku. Miss, apa itu yang dimaksud dengan satuan tak baku? Satuan tak baku artinya kita mengukur di mana hasilnya mungkin berbeda. Hasil pengukuran Miss Julie dengan hasil yang kamu lakukan. Apa saja contoh satuan panjang tak baku? Yaitu kita gunakan dengan mengukur jengkal, ya pertama dengan menggunakan jengkal, yaitu jarak dari ibu jari sampai jari kelingking, lalu langkah kaki, hasta, ya dari sikut sampai jari tengah kita, lalu ada depa, ketika kita membuka dan merentangkan ya kedua tangan kita, lalu dengan benda-benda yang lebih kecil, dengan korek api, klip kertas, dan paku. Nah, ini adalah contoh-contoh satuan panjang tak baku. Berbeda, ketika kita menghitung panjang benda dengan penggaris, tentu hasil kita sama ya. Tetapi ketika kita mengukur dengan satuan panjang tak baku, mungkin hasilnya berbeda. Seperti contohnya, Miss Julie mengukur panjang meja. Ternyata ketika Miss Julie mengukur dengan jengkal, hasil Miss Julie 5 jengkal. Tetapi ketika anak-anak menghitung, hasilnya
6, atau bahkan ada yang 7 jengkal. Nah, nanti kita akan menghitung ya benda-benda yang ada di kelas bersama Miss Julie ketika kita belajar bersama di kelas. Oke, anak-anak? Oke, Miss. Nah, contohnya ini Miss Julie ada contohnya beberapa gambar ya. Kita lihat hasil pengukuran dengan satuan tak baku. Ada panjang tongkat 4 hasta, panjang sapu lidi 3 hasta, dan panjang payung 2 hasta. Dari hasil pengukuran ini dapat kita simpulkan benda yang paling panjang adalah tongkat karena hasilnya 4 hasta ya, dan benda yang paling pendek adalah payung. Dari perbandingan ini, kita juga dapat urutkan benda dari yang terpendek. Ternyata urutannya adalah payung, sapu lidi, dan tongkat. Dan yang terakhir, pengukuran berat. Nah, ketika kita ingin mengukur berat benda, ternyata kita dapat mengukurnya secara langsung ataupun dengan timbangan. Jika kita mengukur secara langsung, kita dapat melihat seperti contohnya ini ya, kursi dan bantal. Nah, ketika kita mengukur secara langsung, dapat kita simpulkan kursi lebih berat dari bantal atau bantal lebih ringan dari kursi. Karena kalau kita coba pegang ya, anak-anak, tentu kursi lebih berat ya dibandingkan dengan kita memegang bantal. Begitupun ketika kita mengukur sekotak susu dan sebotol air, juga dapat kita rasakan ya beratnya mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nanti di kelas kita juga akan coba ya latihan mengukur berat secara langsung. Kita akan pegang mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Itu kalau secara langsung. Tetapi jika kita menggunakan timbangan, kita dapat lihat hasil pengukurannya seperti ini. Jika posisinya seperti ini ya, lebih berada di bawah seperti ini, artinya benda ini lebih berat karena posisi timbangannya ya turun ke bawah ya, karena tas lebih berat dari buku. Tetapi jika benda ini posisinya di atas, bisa kita simpulkan buku lebih ringan dari tas. Nah, kalau gambar yang kedua, artinya benda yang lebih berat, semangka atau jeruk ya anak-anak. Semangka Miss, karena timbangannya lihat ya, timbangannya jauh ke bawah nih posisinya. Artinya semangka lebih berat dibandingkan dengan jeruk. Nah, ini adalah pengukuran berat dengan timbangan. Nah, ketika kita mengukur berat dengan satuan tak baku, ternyata kita dapat menggunakan atau membandingkan dengan benda-benda lainnya. Contoh, berat vas sama dengan 3 gelas ya. Berat vas sama dengan berat 3 gelas. Miss, kenapa sama dengan? Karena lihat timbangannya. Timbangannya sejajar. Tidak ada yang ke bawah, tidak ada posisinya yang di atas. Jadi bisa kita simpulkan berat vas sama dengan berat 3 gelas. Kita lihat contoh berikutnya pengukuran berat dengan menggunakan bola kasti. Kita lihat di sini. Berat satu tas sama dengan 7 bola kasti. Berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti. Dan berat satu kamus sama dengan 3 bola kasti. Kalau hasil pengukurannya seperti ini, artinya benda yang paling berat apa ya anak-anak? Tas, Miss. Lalu benda yang paling ringan adalah tempat pensil. Nah, nanti ketika di kelas, kita akan coba ya mengurutkan dan membandingkan dari hasil pengukuran yang ada. Jadi ini adalah video dari Miss Julie. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Silakan dipelajari kembali dan kalau kamu ada pertanyaan, kita akan diskusi bersama saat di kelas bersama Miss Julie. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye.